Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'du. Pemirsa yang berbahagia, kembali kita lanjutkan pembahasan berkaitan dengan adab dan hukum yang diajarkan oleh Islam menyikapi adanya anak yang baru saja lahir, menyikapi momongan yang baru saja Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan dan berikan kepada kita. Maka di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar yang Allah berikan kepada para ibu, para bapak, manakala diberi momongan yang sehat, diberi momongan yang normal, tidak cacat. Semua anggota badannya utuh, tanpa ada satupun yang cacat, semuanya normal sebagaimana mestinya bayi yang lahir. Maka ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang demikian besar, yang menjadi kewajiban kita untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, jika seorang itu mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian berupa diberi momongan yang memiliki kekurangan secara fisik, maka ini ada satu musibah yang kita patut untuk bersabar, patut untuk berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena boleh jadi sesuatu yang kita anggap sebagai satu hal yang jelek, satu hal yang buruk, ternyata dia adalah satu hal yang sangat ternyata dia mengandung kebaikan yang sangat banyak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-216. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, ternyata sesuatu yang tidak kalian sukai tersebut ternyata adalah sesuatu yang lebih baik untuk kalian. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, namun ternyata sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita harapkan tersebut merupakan keburukan dan bencana dan malapetaka bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, karena Allah zat yang maha berilmu, Allah zat yang tahu segalanya, tahu yang terbaik untuk kehidupan kita, sedangkan kalian tidaklah berilmu. Maka boleh jadi anak yang cacat atau anak yang tidak normal ini kita anggap sebagai satu hal yang buruk, namun ternyata di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Itulah yang terbaik bagi orang tuanya. Karena dengan merawat anak yang cacat dengan penuh kesabaran ini terdapat pahala yang besar, yang boleh jadi tidak akan Allah berikan pahala ini tanpa musibah berupa anak yang tidak sempurna dan anak yang tidak normal sebagaimana mestinya seorang anak. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-19. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, namun Allah letakkan dalam sesuatu tersebut kebaikan yang sangat-sangat banyak, pahala yang sangat berlimpah, kesabaran, dan di sana berarti ada pendidikan untuk orang tua ini untuk menjadi orang yang arif, orang yang bijak, orang yang sabar. Yang pendidikan ini boleh jadi tidak akan didapatkan sehingga tidak ada perubahan kualitas pada diri orang tua tanpa ada musibah yang terjadi. Dan sabar adalah berpahala dengan pahala yang sangat-sangat banyak, dengan pahala yang sangat-sangat besar, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Az-Zumar ayat yang ke-10.
Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan berikan kepada orang-orang yang bersabar pahala mereka dengan pahala yang tidak ada hitungannya. Maka Allah akan berikan pahala kepada orang yang bersabar terhadap musibah yang terjadi. Dan di antara bentuk musibah adalah memiliki momongan, memiliki anak yang ternyata tidak cacat. Dan ternyata tidak normal. Ada cacatnya, cacat fisiknya, ada kekurangan badannya. Maka ini musibah. Maka siapa saja yang bisa menyikapinya dengan penuh kesabaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang tanpa hitungan. Dan satu kaidah penting dalam ajaran Islam, kaidah tersebut mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu Allah berikan sejenis dengan amal perbuatan yang dilakukan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu semisal dengan jenis perbuatan yang dilakukan. Maka kita lihat dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, Allah ceritakan kepada kita balasan. Balasan pahala bersabar. Balasannya adalah ganjaran tanpa hitungan. Maka hal ini menunjukkan dan mengisyaratkan bahasanya dalam pandangan seorang muslim, sabar itu tidak ada hitungannya. Sabar itu tidak ada batasnya. Oleh karena itu, ganjarannya adalah ganjaran dan pahala yang tidak ada batasnya. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Batas kesabaran adalah kematian. Maka ganjaran orang yang bersabar adalah ganjaran yang juga tidak ada batasnya. Maka layaklah seorang yang bersabar untuk mendapatkan balasan dan pahala tanpa batas. Karena dia melakukan satu amal yang itu butuh perjuangan panjang yang tidak ada batasnya, yaitu bersabar. Pemirsa yang berbahagia, maka menimbang betapa besarnya nikmat anak yang normal, anak yang sempurna, anak yang tidak cacat, maka selayaknya ketika ada kabar kalau istri melahirkan, maka yang paling utama yang paling layak untuk ditanyakan terlebih dahulu berkaitan dengan si anak, apakah dia anak yang normal dan utuh, sempurna dan tidak cacat? Ini yang jauh lebih penting untuk ditanyakan daripada menanyakan laki-laki ataukah perempuan. Karena anak yang cacat, anak yang tidak cacat, yang normal, ini ada satu nikmat yang lebih besar daripada nikmat jenis kelamin yang diharapkan sebagaimana yang diharapkan oleh orang tuanya. Dan berkaitan dengan masalah ini, berkaitan dengan masalah nikmat memiliki momongan yang utuh dan sempurna, maka terdapat satu riwayat dari Katsir bin Ubaidillah rahimallahu taala. Beliau menceritakan kanat Aisyah radhiyallahu anha idza wulida fihim mauludun yakni ahlaha la tas'alu ghulaman wala jariyatan. Kata Katsir bin Ubaidillah, menjadi kebiasaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha Siddiqah binti Siddiq, ketika ada anggota keluarganya, ada kerabatnya yang melahirkan, yang baru saja diberi amanah momongan, maka beliau tidak pernah bertanya apakah yang lahir itu anak laki-laki ataukah perempuan. Namun pertanyaan beliau begitu mendengar kabar si fulan melahirkan, si fulanah melahirkan, si fulan dapat momongan yang baru, maka beliau akan bertanya, khuliqa sawiyan,
apakah anaknya normal? Nah, anaknya normal, sehat, tidak cacat. Maka jika dikatakan, kemudian dikatakan kepada beliau bahasanya na'am, anak fulanah tersebut adalah anak yang normal tanpa cacat, maka beliau akan bereaksi dan berkomentar dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad. Maka sangat selayaknya kita contoh sikap Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika diberi kabar seorang itu dapat momongan, maka yang pertama kali kita tanyakan adalah apakah bayinya normal, apakah bayinya sehat. Jika kita mendapatkan jawaban yang menggembirakan, yaitu bayinya normal dan sehat, maka hendaklah kita berkomentar dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan berkaitan dengan masalah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, terdapat satu hadis yang menunjukkan betapa agungnya dan betapa bernilainya ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'an amallahu ala abdin fi ahlin wa malin wa waladin nikmatan. Faqala alhamdulillahi rabbil alamin illa kana alladhi a'tahu afdala mimma akhadha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba dengan satu nikmat. Boleh jadi berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan harta, ataupun berkaitan dengan anak. Setelah itu orang yang mendapatkan nikmat ini mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka jika ini terjadi, maka beliau katakan, sungguh apa yang Allah berikan kepadanya berupa taufik untuk mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin itu lebih utama daripada nikmat yang dia ambil, nikmat yang dia rasakan, nikmat yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian besar manfaat dari mengucapkan alhamdulillah setelah orang itu mendapatkan nikmat. Maka di antara nikmat adalah nikmat bayi yang sehat, bayi yang utuh, normal dan sempurna. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, bayinya sehat, bayinya normal, maka sesungguhnya kata Nabi SAW, taufik untuk mengucapkan alhamdulillah itu jauh lebih utama daripada nikmat, dalam hal ini nikmat momongan yang Allah berikan kepadanya. Demikian yang kita kaji dan kita bahas kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.